Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Diah Yunitasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Pada video kali ini, aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Diseminasi budaya positif pada KKGPI SD Kecamatan Trenggalek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya saya diberi waktu di depan ini. Ini sekalian kita memang punya KKG, sekaligus saya ada tugas. Saya kemarin mengikuti guru penggerak angkatan 7, kemudian dari materi yang sudah saya terima itu memang seharusnya dibagikan ke rekan sejawat. Jadi saya punya teman-teman KKBPI, jadi saya minta izin untuk menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif ini. Jadi di setiap modul yang ada di guru penggerak itu ada tugas-tugasnya dan diakhiri dengan aksi nyata. Seperti teman-teman yang kemarin mengisi PMM ya, itu kan harus dibuktikan dengan aksi nyata. Begitu juga dengan setiap modul di guru penggerak, ini sudah sampai modul 4. Aksi nyatanya budaya positif adalah sesi berbagi di KKBPI. Jadi nanti ada dokumentasi tentang proses kegiatannya, penerapannya di sekolah, dan juga sesi berbagi di komunitas praktis ini. Sesi berbaginya yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yaitu yang dulunya dari stimulus respon itu sekarang menjadi teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Materi selanjutnya tentang disiplin positif, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Sikap disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya di sini saya ambil tentang profil pelajar Pancasila. Teman-teman sudah tahu lagunya profil pelajar Pancasila? Yang ini pakai nada lagunya, saya mau tamasya berkeliling kota. Coba kita nyanyikan bersama ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada yang sudah apa? Ini ada gerakannya. Coba Pak Kosim ambil Mbak Ratna nyanyi, saya yang coba gerakannya. Coba Mbak Ratna sambil menyanyi ini pakai nadanya itu tadi, saya mau tamasya. Ayo salah satu siapa yang berani? Nanti saya sambil belajar atau sama nyanyi di situ. Saya beritahu gerakannya. Ini yang pegang timnya ini. Iya, belajar bersama. Ayo Mbak Ratna ini kan pramukanya aktif, jadi pasti apa? Ayo Mbak Ratna itu. Ini juga konten kreatornya TikTok. Ayo maju Mbak Ratna, ayo. Ayo, udah ada lagunya kita satu ini. Ayo Mbak Ratna. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
Jadi yang lain bukan gerakannya ya. 1, 2, 3. Sebentar saya mengingat-ingat. Ada yang ingat teman-teman? Yang ini dari sebentar saya mengingat-ingat. Ada Rana ya. Ada Rana yang semangat Dede ya. Aku ada Bude. Saya putarkan. Ini saya sendiri lupa. Suaranya tidak keluar. Ini ada di iman itu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Mulai ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nanti bisa dilihat juga dengan itu kok bingung kan? Aku kenapa apa banyak ini di YouTube ya. Nanti untuk anak-anak yang memang sekarang harus punya profil pelajar Pancasila. Teori tentang 3 motivasi perilaku manusia. Ini saya contohkan tentang kenapa kita berangkat sebelum jam 7. Yang pertama ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berangkat sebelum jam 7 biar tidak dihukum, nanti dimarahi kepala sekolah. Itu alasan yang pertama. Nanti Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu itu ikut yang nomor berapa? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini diuji kepala sekolah. Oh, Bu ini rajin sekali berangkatnya pagi-pagi. Itu motivasi yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita berangkat sebelum jam 7 karena kita memang sebagai guru jam 7 harus mengajar siswa. Jadi sebelum jam 7 kita harus sudah sampai di sekolah. Jadi kira-kira kita sudah motivasi yang nomor berapa ini? Oh, 3. Alhamdulillah. Sudah dari internal berarti motivasinya. Tentang hukuman ya, jadi hukuman itu bersifat satu arah. Guru memberikan hukuman dan murid itu menerima tanpa adanya suatu pengarahan sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu bisa fisik maupun psikis. Jadi murid itu nanti akan tersakiti karena perbuatan atau kata-kata gurunya yang sering menghukum. Ada sebuah teori yang mengatakan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman itu juga tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Ini contohnya kalau misalnya Bapak Guru memberikan hadiah, nanti sama dapat 100, nanti saya beri uang 10.000. Ternyata nanti untuk ulangan-ulangan berikutnya dia akan tetap gantungan, sehingga motivasinya itu untuk mendapatkan 100 bukan karena dia ingin memahami ilmunya, tapi karena ingin mendapatkan uang itu sendiri ya hadiahnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini ada sebuah contoh pertanyaan pemantik, saya nanti minta ada yang menjawab ya. Ceritanya Ibu Ambar itu guru wali kelas 2A.
di SD Pelita Hadi. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Silakan yang menjawab di posisi sebagai Bu Ambar. Kenapa alasannya Doni melakukan hal itu? Mau Pak Amir? Ya, alasannya yang pertama, ini sebagai Bu Ambar atau dua-duanya. Yang pertama Bu Ambar harus tahu posisi Doni yang melakukan seperti itu. Jadi tidak kemudian Doni yang disalahkan. Kenapa Doni ini seringkali minta bekal makanan? Karena mohon maaf mungkin orang tuanya tidak gitu ya. Atau apakah Bu Ambar sudah tahu keadaan rumahnya, keadaannya Doni? Itu jadi harus ditahu seperti itu. Kalau memang Doni itu sudah dikasih bekal kemudian dia dimakan sudah habis kemudian ke temannya, itu juga perlu ada apa ya hal yang lainnya yang perlu kita pahami. Jadi tidak mungkin seperti anaknya itu tidak bekal dengan paksa. Itu yang terjadi. Itu memang orang tuanya dari memang dia harus tahu keadaannya. Nanti kalau memang dia tidak ada bekal, maka gambar harus keadaan seperti nanti ada di sekolah bisa. Kalau memang dia termasuk minat apa, itu sedikit yang saya lakukan. Luar biasa, teman-teman minta tepuk tangannya ya. Ada yang mau mencoba menjawab jawaban lain, karena setiap guru itu pasti punya kebijakan masing-masing. Ada yang lain? Jawaban dari Pak Munir sudah lengkap sekali ya. Jadi nanti kita bisa lihat dari kebutuhan dasar apa yang Doni inginkan. Nah ini yang pertama, kalau Doni ya karena ia lapar dan orang tua tidak membawakannya makan siang. Jadi Doni itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya apa? Bertahan dan hidup. Yang pertama tadi. Yang kedua, jika dia merasa senang jika temannya memperhatikannya. Jadi nanti kan temannya pasti lapor bu gurunya lapor orang tuanya, sehingga orang tuanya akan membawakan bekal untuk Doni. Jadi dia ingin memenuhi kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar yang kedua. Yang ketiga, Doni merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia. Jadi sebenarnya dia ingin berkuasa, memenuhi kebutuhan tentang kekuasaan. Yang keempat, jika Doni itu merasa bosan ya, makanannya itu terus, lauknya itu, sehingga dia ingin mencoba beraneka macam rasa bekalnya teman-teman. Jadi dia ingin bebas memenuhi kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang terakhir, karena dia iseng, dia suka kalau teman-temannya itu kesal, dia itu senang. Jadi ekspresinya itu membuat dia kesenangan. Jadi kalau kita lihat ada murid kita yang menyimpang, itu dilihat sebenarnya dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasar salah satu dari kelima tersebut. Jadi sebagai guru tentunya harus memang mengetahui kebutuhan dasar dari murid kita. Dan sebagai guru ada posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nanti kita termasuk yang nomor berapa? Kita lihat. Nah, yang penghukum ini ada jika ada bapak ibu guru yang sering menghukum secara fisiknya berarti ada yang disuruh lari-lari keliling lapangan atau disuruh push up
Secara verbal itu berarti marah-marah, yang marah. Ini contohnya kata-katanya, kamu itu selalu saja salah. Jadi guru ini percaya bahwa cara pembelajarannya berhasil itu cara dia, yaitu dengan cara menghukum. Itu yang pertama atau di tingkatan yang paling rendah. Posisi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Gurunya suaranya lembut, ibu itu sangat kecewa dengan kamu. Sudah berapa kali diberitahu kok tetap saja tidak mau ikut sholat duha misalnya. Suaranya lembut. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Di posisi yang ketiga, gurunya sebagai teman. Dia itu tidak menyakiti murid, tapi dia berusaha mengontrol melalui persuasi. Contohnya, ayolah tolong dibantu ini demi ibu, nanti ibu dimarahin bapak kepala sekolah kalau sama tidak mau ikut. Terus, ayo kalau diingat, ibu ini sudah sering membantu kamu. Nah sekarang wes tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi hal negatifnya dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru itu sudah tidak mau membantu, nanti anaknya itu akan kecewa. Kalau memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau atau mengawasi. Jadi tidak terlibat langsung, cukup mengawasi saja dan bertanya, ini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Jadi seorang pemantau itu hanya mengandalkan perhitungan atau catatan perilaku mungkin yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan yang kelima, ini yang paling tinggi tingkatannya, yaitu sebagai manajer. Guru mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya agar dia menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini apa yang kita yakini itu kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, kamu berusaha memperbaiki ini semua. Caranya bagaimana? Dan itu dikembalikan ke siswa untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Yang saya sebutkan keyakinan kelas itu tadi, kalau dulu namanya apa ya? Peraturan tata tertib di kelas. Kalau dulu kan dari sekolah atau kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas ini dari siswa itu sendiri, dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Jadi keyakinan kelas ini salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan nanti dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Caranya, prosedurnya membuat keyakinan kelas, yaitu setiap murid dipersilahkan untuk menuliskan apa yang dia inginkan di kelas itu. Misalnya datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Itu muncul dari siswa itu sendiri. Jadi setelah muncul disepakati ada tangan kontrak seperti itu. Jadi nanti anak-anak peraturannya itu dari sekolah, dia tidak terpaksa, tapi memang kesepakatan dari kelas itu sendiri. Yang kedua, mencatat. Jadi mencatat semua masukan dari teman-temannya ditulis di kertas yang besar, kemudian disusun menjadi sebuah prosedur. Seperti kalau kita misalnya di kakak ini punya kesepakatan, kalau undangannya setelah 10, kita sepakat dimulai jam berapa? Berapa jam setelah apa? Setelah undangan itu kira-kira berapa jam? 1 jam maksimal ya. Jadi sesuatu yang disepakati. Contohnya, kali ini saya coba di kelas saya. Jadi anak-anak misalnya tiket datang lebih pagi, kemudian datang tepat waktu, itu dibuat kesepakatan dan ditempelkan di kelas. Dan dari permasalahan yang tadi ya, misalnya di sekolah itu ada suatu permasalahan. Kalau dulu saya sebagai guru itu kadang bingung, suatu permasalahan itu menyelesaikannya bagaimana? Kalau di SD kan tidak ada BK ya atau BP, jadi gurunya sendiri yang akan menyelesaikan.
Ini ada teori namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang menyimpan, ditanya dulu. Distabilkan dulu identitasnya biar dia tidak merasa bersalah. Dia salah tidak apa-apa. Guru dulu juga pernah begitu. Waktu sekolah itu sering meminta meniliki makanan temannya, itu distabilkan, oh tidak apa-apa. Yang kedua, memvalidasi tindakan salahnya. Alasannya apa? Dia tadi mengambil makanan teman-temannya. Kita tahu dulu sebagai guru alasannya apa. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang diinginkan? Doni inginnya apa? Jadi kalau gurunya tahu, oh ternyata ibunya tidak pernah membawakan bekal, nanti guru langsung menghubungi orang tuanya. Dan melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, ini sudah ada di ujung materi. Silakan teman-teman jika ada yang ingin disaringkan tentang pengalamannya di sekolah ya, karena di sini saya memang hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan. Saya ingin sharing dari teman-teman tentang mungkin bagaimana pengalamannya ketika di sekolah ada permasalahan. Permasalahannya tidak usah berat-berat, misalnya mengatasi anak yang terlambat sekolah itu bagaimana, yang selalu datang terlambat. Monggo silakan ada yang ingin berbagi. Ya, terima kasih waktunya. Mohon maaf sebelumnya, ini permasalahan yang ada di SD saya yang paling sulit mengatasi di kelas 2. Di kelas 2 itu ada, bahkan ini ketua kelasnya ini sangat diandal dan suka bikin haru. Artinya selalu menjahili temannya, kalau pinjam orang-orang cerobot, dan nanti pertanggungjawabannya entah kemana. Jadi yang lainnya yang merasa diserobot dan sebagainya ngamuk, selalu lapor pada gurunya, dan juga menjahili, menyakiti atau bikin haru, terus tidak mau bertanggung jawab seperti itu. Terus katanya setelah kita cari-cari informasi, nyatanya yo apa sering diajak pecah silat apa, bahkan sampai malam-malam oleh bapaknya, katanya seperti itu. Jadi ketika perlakuannya di dalam kelas itu sangat sulit dan sulit dikendalikan, bahkan itu sering bikin haru sama teman-temannya, sehingga kelas jadi rame, selalu protes kepada gurunya. Ini bagaimana cara mengatasinya ini? Laki-laki ketua kelas juga. Terima kasih. Terima kasih. Ini langsung saya kembalikan kepada Pak Munir yang ini lebih punya banyak pengalaman ya. Kalau Pak Munir, ternyata masih 30 menit, jadi 1 jam itu lama. Apa sudah ada keyakinan dengan anak-anak itu? Kalau belum, itu bisa dibuat. Jadi nanti sebenarnya permasalahan apapun di kelas itu nanti kalau ada segitiga restitusi ini semuanya bisa diselesaikan. Jadi kalau nanti semuanya kayak tasik dereng kira tetap kawas semangke, panjenengan akan menentukan katakan hukuman apa, nanti akan apa itu sahabatnya terdolimi, merasa terdolimi seperti itu. Jadi mungkin pernah kemarin ketika ada anak, orang tuanya itu mengeluhkan karena ada baju putihnya ini kena tinta apa ini buatan kertas keluar, kayaknya bekasnya aneh printer nih kok buatan terwarna. Orang tuanya kan marah-marah, dan itu kan disampaikan siapa. Kemudian
melalui segitiga restitusi ini kan luar biasa. Sehingga anaknya kemarin yang terlibat siapa ini sesuai dengan keyakinan yang disampaikan bahwa jika dia tanggung jawab bajunya itu kemudian dicuci, di video sampai bersih, bajunya yang kena tinta itu, berarti yang ngasihnya tidak tanggung jawab, karena sesuai dengan keyakinannya ketika tanggung jawab ketika dia ya apa ya, sing mari tinta, berarti harus menghilangkannya dengan 3 anaknya itu. Mungkin di kamar mandi disikat dengan sabun, dulunya menyiapkan ini sabunnya, dicuci, di video, kemudian dikirim ke orang tuanya yang marah-marah kena anaknya tinta itu, kena anaknya apa bajunya kena tinta itu. Masya Allah, dan orang tuanya terima kasih dan terharu. Nah ini orang tuanya ini terharu, yang dulu marah-marah ketika disuguhi video ketika tanggung jawab anaknya itu untuk mencucikan apa itu yang kena tinta itu, orang tuanya malah terharu dan itu bebas karena segitu ya temannya sampai ditanggung jawab dan terusnya. Ini terselesaikan. Jadi kalau belum ada keyakinan ini yang memang agak susah dengan apa itu tadi. Di sisi lain dan dia pencak silat, apalagi dulu ini orang tahu belajar silat betul. Itu kalau dia nanti ada di keyakinannya jika melakukan apa ya yang kebiasaan di kelas itu akan seperti ini dan itu tertulis semuanya, insya Allah akan terselesaikan permasalahan apapun. Tapi kalau tidak ada, dia agak susah untuk apa itu, untuk menengah itu angel. Katakan jenengan dari jika seperti ini dia merasa bahasa tadi iseng atau dia menunjukkan kekuatannya, kan susah untuk wis tahu ngene, wis yo melu latihan ora tahu dicoba. Itu agak susah. Jadi semuanya, jadi mau dia ini semua apa akan terselesaikan sesuai dengan kesepakatan. Maka nanti atau dalam waktu sekian nanti ada apa ya? Setelah melakukan keyakinan dari segitiga restitusi sudah ditulis, maka anak ini pasti akan merasa tanggung jawab. Justru sampai punya kekuatan ini, punya silat ini dipakai dengan yang baik. Nah, kalau sama nanti jadi pendekar atau jadi apa, itu kan cara kalau ada maling sama harus sebagai pahlawan lah itu. Jadi kalau temannya yang ini harus, jadi ada kalimat-kalimat itu bahwa dengan itu dia seperti superhero. Ada Cici ada awak cuma jempol bahwa kamu seperti ini jadi pahlawan. Jadi bukan berarti ditakuti temannya sampai itu. Jadi malah ya ada tertulis ketika keyakinan. Itu aja masukannya, nanti mau ada tambahannya. Ya memang susah untuk menangani seperti ini kalau tidak ada itu tadi. Pasti kalau satu solusi untuk yang lainnya merasa dirugikan, termasuk dia dan terusnya. Kalau paman ini sampai terjadi dilapor orang tuanya, orang tuanya malah tidak terima, bisa tidak terima, karena ya wes merasa pendidikannya seperti itu. Sampai orang tuanya paham terkait dengan ini, sampai orang tuanya paham bahwa ini anak jenengan sudah bagus, ini positifnya saja yang kita diarahkan ke situ dan sesekali nonton silatnya kan sekolah buat nonton pribadi gitu, pribadi. Ketika silat jadi sampai malam. Oke. Ya itu mungkin tertulis. Jadi kalau memang sampai malam ya sampai nanti ada kalau terlambat seperti apa itu memang harus ada. Jadi kalau nggak ada bisa. Salah satu kalau silat ini diwadahi. Oke. Monggo ada tambahan dari teman-teman. Luar biasa sekali ini Pak Munir, sudah jangkep jawabannya. Bagaimana saya kembalikan ke Pak Ozin ini, mungkin masih ada ganjarannya, mumpung ada suhunya. Kadang dari wali kelasnya sudah diajak atau membuat kesepakatan, tapi ya itu masih saja sering dilanggar. Katanya sudah disepakati kok gini. Nah akhirnya
yang selalu dijahili, yang diisengi, dan yang selalu luwapun geruduk wali kelasnya. Ini yang jadi akhirnya jadi pemicu keramaian baik di kelas dan ini juga di kelas 2 SD Karangsuwa ini juga banyak yang gampang nangis, disenggol didik nangis, diloknya didik nangis, di anu dan masya Allah sampai kondang anak kelas 2 ini ada. Laki-laki beberapa anak nangis. Bahkan kalau yang perempuan itu malah ada yang bisa melawan karena nanti serobot tanpa pemberitahuan dan sebagainya, kira malah double barang pak ini video dengan ini apa pemicunya satu, ketua kelasnya memang bodinya dagel gemuk cendek kayaknya ini loh dan suka bikin heran gitu. Ya terima kasih atas semua masukannya, mungkin nanti juga bisa diceritakan ini untuk masukan kepada wali kelas dan sebagainya, juga kepada anak-anak sebagai keyakinan. Mudah-mudahan dengan dorongan sosok jadi seperti superhero atau mungkin seperti Shiva, mungkin bisa. Saya juga senang itu melihat Shiva ini ya terima kasih Pak Munir. Terima kasih Pak Rosin dan Pak Munir. Minta tepuk tangannya ya untuk beliau juga yang sangat aktif sekali di kegiatan kali ini. Ada teman-teman lain yang mungkin ingin men-sharingkan pengalamannya di sekolah, jadi kita di sini belajar bareng. Monggo yang ada pengalaman yang lain. Jika tidak ada, ini saya coba apakah suaranya bisa masuk. Sudah hafal ini Mbak Ratna? Ini ada contoh video, ini videonya ada dari PMM itu ya, bagaimana guru memposisikan sebagai 5 kontrol, posisi kontrol. Posisi kontrol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Diah Yunitasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Demonstrasi kontekstual budaya positif. Kasus 1. Pada hari Jumat, siswa kelas 2 SDN 3 Sumberdadi sedang melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema adab makan. Kemudian ada beberapa anak yang ramai sendiri, bahkan naik ke atas meja saat temannya menunggu giliran untuk hafalan doa setelah makan di depan. Kenapa aku tidak bisa lewat di tempat jalan yang lain? Kenapa harus naik ke atas itu? Apa teman-teman juga naik di atas meja semua? Ya, terus sopan tidak kalau naik di atas meja? Seharusnya bagaimana? Duduk sini duduknya. Terus kalau besok kalau lewat lagi lewat jalan, tidak usah ke susu, ayah duduk sini. Kalau itu yang berdialog apa? Naik di atas meja salah apa tidak? Terus kalau merasa salah bagaimana? Tidak diulangi lagi loh ya. Terus di kelas ambil biasanya rame isu dengan temannya. Teman-temannya apa nakal? Apa yang nakal rapat? Terus kalau sana sudah kerjain teman tidak apa-apa. Teman-temannya senang atau marah? Terus rasa gimana? Senang temannya marah. Teman juga biasanya bicara kotor, suka
Sekali main di atas meja, terus mengerjai teman-temannya, rasa nakal. Kalau begitu lagi diapakan? Cacat. Saya sedang di pelajaran yang sangat baik dan tidak marah. Belajar pelajaran Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Diah Yunitasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Demonstrasi kontekstual budaya positif kasus 2. Tiba-tiba ada anak yang berebut pensil sehingga terjadi perkelahian di dalam kelas. Apa itu? Ojo tangane. Ya kalau nggak punya itu memang harus pinjam. Sama nggak mau pinjam, nggak punya pensil juga. Nggak punya. Terus kira-kira kalau merebut dengan cara paksa itu menurut kalian benar atau salah? Ojo ganggu. Terus kalau salah yang harus kalian lakukan apa? Kalau tidak punya pensil. Kalau tidak punya pensil bagaimana? Pinjamnya harus dengan rebutan atau bagaimana kalau pinjam? Bilangnya bagaimana kalau pinjam? Jadi kalau pinjam yang baik bagaimana pinjamnya? Boleh Alek. Tak biasa ditutupi mulutnya. Nah kalau boleh, kalau bilangnya baik dipinjamkan dengan baik ya. Kalau memang rebutan tidak bagus berarti malah kelasnya gaduh ya kan? Karena punya uang saku. Kalau tidak punya pensil mau beli nanti jadi kalau tidak punya pensil harus pinjam dengan cara yang baik. Kalau uangnya masih nanti tidak beli pensil, jadi uangnya jangan dihabiskan ya. Karena habis juga salaman berpelukan. Di sini salam saya, terus duduk dikerjakan tugasnya ya. Alek, bagaimana waktu pelajaran pendidikan agama Islam? Karena apa? Oh iya, terus Riki bagaimana? Saya suka pelajaran baris dengan baris baik dan rukun. Tadi waktu bertengkar diulangi lagi apa tidak? Tidak Ya dimarahi tidak sama Bu Halim? Apa dimarahi kalau gue mau ngono? Saya berjanji bilang sama saya. saya berjanji tidak mengulangi lagi. Iya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu tadi sudah melihat ada kelima adegan dari kelima posisi kontrol dulu. Coba yang ingin saya tanyakan, kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah berada di posisi yang mana? Manajer, Pak. Kemudian sudah manajer yang lain? Apa Bapak itu pernah menjadi apa? Hampir semua pernah. Iya, memang tidak semuanya itu harus di posisi kontrol manajer. Kita lihat bagaimana masalah yang terjadi di sekolah itu. Dan diharapkan memang kalau di posisi manajer itu anak bisa mencari solusinya sendiri untuk memecahkan masalahnya. Seperti kenapa dari tujuan awalnya kurikulum merdeka ini dilakukan adanya AKM, ASBK itu sebenarnya kan untuk mengasah pola pikir anak menjadi kritis. Jadi anak-anak belajarnya tidak hanya mengingat, menghafalkan rumus-rumus, menghafalkan tapi juga tahu apa yang dipelajari, kegunaannya untuk hidupnya apa. Kemudian dia bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi anak itu kalau sekarang ini kan kebanyakan anak-anak orang tuanya membantu di rumah, apapun orang tuanya membantu. Jadi anak tidak terbiasa melakukan semuanya sendiri. Itu memang rata-rata anak-anak begitu. Jadi dengan profil pelajar Pancasila tadi memang anak-anak diharapkan bisa benar kritis itu biar bisa peka terhadap perkembangan zaman seperti ini. Apa yang harus dia lakukan? Apakah akan diterima semuanya, semua yang di HP itu semua diakses kan tidak? Bagaimana dia bisa menyaring apa yang ada di HP itu, mana yang baik, yang buruk itu. Jadi sebuah ilmu itu tidak hanya dipahami saja, tapi diamalkan untuk kehidupannya ke depan. Demikian Bapak Ibu sedikit yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi nanti bisa kita bingung. Menggambarkannya juga sulit, gerakannya banyak. Dicoba bersama-sama ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kegiatan KKGPI dilaksanakan rutin setiap hari Sabtu.
Dan kegiatan diseminasi budaya positif ini diakhiri dengan acara ramah tamah dengan riang gembira oleh seluruh peserta KKG maupun dari pengawas Korwil. Anak-anak, jadi tugasnya tadi keyakinan kelas yang sudah disepakati semua dibuat di lembaran. Jadi sesuai kreativitas masing-masing gambarnya, karena keyakinan kelasnya sudah disepakati, jadi nanti yang terbaik nanti akan kita pasang di kelas ini. Sudah selesai atau belum? Belum. Sudah siapa? Wah, ini yang sudah selesai. Evan sudah hampir selesai? Atau mau diwarna lagi itu? Wah, bagus. Nah, ini bagaimana? Primus mana? Primus gambarnya. Sama tadi kebagian kertas apa enggak? Oh, tak kasih ya. Nah, tadi kok diam saja kalau Primus enggak kebagian. Siapa tadi yang ngambilkan? Punya buku gambar? Oh, ya, tak ambilkan. Maila sudah sampai mana? Mewarnai. Oh, itu Maul sudah full blok warnanya. Itu jamnya kelihatan punyanya Huda sama Rizky. Ini catur membuat poster, ini namanya poster loh ya, beda sama keyakinan kelas. Jadi judulnya yang itu bukan keyakinan kelas, yang ini namanya poster pembulian. Baru kalau isinya tentang peraturan itu kayak ini benar, ini keyakinan kelas. Iya, tinggal mewarnai. Ya nanti bisa dilanjutkan di rumah biar hasilnya bagus. Mengajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan
Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang aksi nyata dari modul 1.4 Budaya Positif. Pada sesi berbagi, saya melaksanakan di komunitas praktisi KKG PHISD Kecamatan Trenggalek yang terdiri dari seluruh guru pendidikan agama Islam tingkat SD di Kecamatan Trenggalek. Jumlah keseluruhan guru di Kecamatan Trenggalek ada 38 guru. Kemudian aksi nyata dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023, bertempat di Aula Korwil, Kecamatan Trenggalek. Berikut ini saya sampaikan video dari slide PowerPoint yang akan saya sampaikan di kegiatan diseminasi budaya positif. Materi budaya positif yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak kemarin, saya susun menjadi sebuah slide yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan GPAI tentang disiplin positif, kebijakan universal, hukuman dan penghargaan, teori kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, kesepakatan kelas, dan juga segitiga restitusi. Pada tugas sebelumnya di demonstrasi kontekstual, saya sudah menyediakan 2 kasus tentang penerapan segitiga restitusi pada siswa SDN 3 Sumberdadi Kecamatan Trenggalek. Siswa yang melanggar kesepakatan kelas, kemudian guru memanggilnya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, guru akan menstabilkan identitas siswa itu sendiri bahwa salah itu tidak apa-apa. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan salah. Guru akan menanyakan bahwa perbuatan yang dilakukan murid tersebut adalah perbuatan yang salah. Dan pada langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Apakah perilakunya sudah melanggar kesepakatan kelas? Jika benar melanggar, maka apa yang harus mereka lakukan? Diharapkan dengan penerapan segitiga restitusi ini, siswa mampu mencari pemecahan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Jadi, itu keluar dari siswa sendiri sehingga siswa akan sadar apa yang mereka lakukan. Dan itu tentu berdampak baik bagi kehidupan mereka sehari-hari maupun ke depan nantinya kelak mereka berhadapan dengan masyarakat di luar dan dewasa. Setelah penyampaian di KKG PAI, dilanjutkan dengan penyusunan keyakinan kelas di SDN 3 Sumberdadi yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan siswa kelas 5 SD. Kemudian juga penerapan budaya positif, disiplin positif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kegiatan pembelajaran PAI yang diawali dengan pembelajaran sholat duha berjamaah, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran khususnya juz 30, kemudian
masuk materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali dengan agama Islam. Agama Islam tidak membosankan dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alif. Kesanmu saat pembelajaran pendidikan agama Islam? Sangat baik karena saya dapat memahami semua ilmu-ilmu agama yang bermanfaat bagi saya. Bagaimana perasaanmu terhadap Bu Alif sebagai guru agama? Sangat baik karena Bu Alif dapat menjelaskan bagaimana ilmu-ilmu agama kepada saya dan tidak mudah marah serta sangat ramah kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai wakil teman-teman guru di SDN 3 Sumberjadi, dengan adanya guru penggerak ini saya merasa senang dan saya selalu mendorong kepada Ibu Diah Yunitasari yang sebagai calon guru penggerak. Untuk itulah dengan adanya guru penggerak ini bisa membawa kemajuan di sekolah kami dan memberi suri tauladan kepada teman-teman semuanya, sehingga kemajuan sekolah menjadi lebih meningkat sesuai dengan visi dan misi sekolah. Terima kasih, semoga Ibu Alif Diah Yunitasari sukses dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.